Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raing Palaguna Hasmi dengan NIM 19089087. Mata kuliah anatomi, jurusan kesehatan rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa rangkaian tentang uraian tentang anatomi. Nah, jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Sistem saraf dan endokrin berperan dalam respon dan adaptasi. Mengatur aktivitas berperan dalam respon sistem jaringan merespon lebih lambat dari sistem saraf karena pengaturan endokrin pada fungsi sel luar. Perubahan fungsi endokrin inilah yang bertanggung jawab terhadap pelatihan olahraga mekanisme. Aksi endokrin biasanya terbentuk 3 macam, yaitu perubahan kecepatan sintesis enzim protein, yang kedua perubahan kecepatan sintesis molekul, yang ketiga perubahan permeabilitas membran sel. Selanjutnya itu perubahan yang terjadi pada saraf pusat pada saat berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan membuat aliran darah meningkat, dan proses pengiriman nutrisi dan bahan kimia yang dibutuhkan oleh memori otak, yang membuat transfer memori lebih cepat dan bertahan lama, dan olahraga membantu mendorong peredaran darah ke sel agar lebih lancar. Selanjutnya yaitu perubahan yang terjadi pada saraf tepi pada saat berolahraga. Nah, tidak jauh beda dari saraf pusat. Karena berkontraksi harus dirangsang oleh neuro atau saraf. Proses lain yaitu relaksi, proses menerima rangsangan dari luar. Perintah atau rangsangannya diteruskan ke otak lurik. Trombosit berukuran sekitar 1 hingga 4 mikron. Sel-selnya berbentuk seperti cakram, dan trombosit tidak memiliki inti sel. Meskipun tidak memiliki nukleus, trombosit masih dapat melakukan sintesis protein karena memiliki kandungan RNA di sitoplasma. Berdiameter sel berkisar antara 2-3 mikron. Selanjutnya yaitu susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat ini mengatur seluruh kegiatan tubuh, otak, dan sumsum tulang. Merupakan pusat dalam seluruh sistem saraf manusia. Yang pertama yaitu otak. Otak merupakan pusat saraf yang paling utama yang terletak di dalam rongga tenggorokan. Yang kedua yaitu otak besar atau cerebrum. Merupakan pusat saraf utama dan bagian terbesar dari otak-otak besar, terdiri dari dua yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Selanjutnya yaitu otak kecil atau cerebellum. Merupakan pusat pengaturan keseimbangan dan mengkoordinasi otot-otot saat kita akan melakukan gerakan. Yang keempat yaitu sumsum lanjutan atau medula oblongata. Disebut juga sebagai sumsum penghubung karena menghubungkan otot kecil dengan sumsum tulang. Kelima yaitu sumsum tulang belakang. Pada sumsum tulang belakang terdapat sel saraf atau penghubung yang menghubungkan sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Selanjutnya yaitu susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi sendiri bisa dibedakan menjadi 2 bagian.
menjadi dua bagian meliputi sistem saraf karnial dan juga sistem saraf otonom. Yang pertama yaitu sistem saraf kranial. Sistem ini sering disebut sistem saraf sadar, merupakan saraf yang mempunyai peranan dan mengatur semua gerakan yang masing-masing dilakukan secara sendiri. Yang kedua yaitu saraf otonom. Yaitu sistem saraf otonom. Sering disebut saraf tak sadar yang bisa melakukan aktivitas kerjanya secara otomatis. Susunan saraf dari otonom meliputi susunan saraf simpatetis dan juga sumsum saraf parasimpatetik. Itu leukosit. Leukosit adalah sel darah putih. Ada 3 macam leukosit. Yang pertama itu basofil, mempunyai inti yang bentuknya teratur. Yang kedua eosinofil, yaitu berwarna terang. Dan yang ketiga yaitu neutrofil, yaitu inti sel yang kadang-kadang seperti terpisah-pisah. Adalah sel darah merah. Eritrosit memiliki struktur lebih sederhana dari sel lain. Eritrosit hanya sebuah membran yang membungkus hemoglobin, yaitu protein yang terdiri dari 95% protein intrasel darah merah. Tidak memiliki organel sel mitokondria. Mitokondria lisosom eritrosit manusia seperti hewan tidak berinti. Itu perubahan anatomi pada indera telinga. Akibat olahraga. Pada saat olahraga, sistem pendengaran sakit. Memproses suara. Untuk memproses suara diperlukan molekul energi dari oksigen, dan saat olahraga dapat memberikan perlindungan terhadap perubahan telinga. Anatomi pada indera mata akibat olahraga. Olahraga ringan dapat meningkatkan konteks visual, yaitu otak menerima dan proses informasi visual dari mata. Aktivitas dapat meningkatkan kemampuan konteks visual untuk menghambat penglihatan. Perubahan yang terjadi pada genitalia feminina akibat olahraga. Olahraga dapat meningkatkan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada kemunculan seks, dan juga dapat meningkatkan otot vagina. Pada saat menstruasi tidak berpengaruh dalam olahraga. Karena itu, peran tidak mengubah jadwal latihan maupun lomba. Hanya diperlukan perhatian pada kekurangan zat gizi saat menstruasi karena dilakukan gejala kurang darah. Pada saat wanita berhenti menstruasi, terjadinya produksi estrogen dan peningkatan serum Fisti memancar dari badan wanita. Tapi bagi wanita berolahraga itu tidak seberat wanita yang tak berolahraga. Yaitu genitalia maskulin yang terjadi pada olahraga. Terjadi pada perubahan ukuran penis yang mengaktifkan ukuran penis menjadi lebih kecil karena pengalihan suplai darah. Contohnya saja yaitu ketika darah tersedot untuk otot rangka saat melakukan gerakan tangan, kaki, dan pernafasan. Ketika istirahat, itulah Anda akan kembali ke keadaan istirahat normal. Aliran darah juga akan kembali normal, termasuk aliran darah ke penis yang akan bertambah pada ukurannya. Ukuran penis meningkatkan seperti pada ereksi, terutama sebagai akibat dari rangsangan impuls darah dan peningkatan aliran darah.
penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.